Halo, Pak Muluk. Bukan Pak Muluk. Lah mulai. Halo, aku juga Sehat, Pak? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Saya sebagai ini apa namanya komentator ya hari ini. Observer. Observer. Pak Muluk hari ini sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachee. Ya. Sudah siap Pak Muluk ya? Siap. Namun sebelumnya kita ngomong-ngomong dulu sebentar Pak Muluk ya. Ya. Jadi alur yang kita pakai nanti alur Tirta ya Pak ya, sepakat Tirta, ya? ya. Tirta. Kemudian di bagian kompetensi coach ini ada kehadiran penuh, kemudian ada pendengar aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Nah dari kesemua itu mana yang kira-kira pengen dikembangkan Pak Muluk? Dari ketiga kompetisi coaching ya, mulai dari kehadiran penuh tadi ya, sama pendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya aku pengen lebih mendalam ketika mengadakan coaching nanti itu pengen dilihat mendengarkan aktifnya atau good listeningnya Pak, good listenernya Pak. Ya karena selama ini mungkin dari kompetisi aku tuh yang belum tergali itu bagian itunya, seperti itu, bagian kayak mendengarkan aktifnya. Oke, berarti langsung ke rubrik penilaian ketiga nih Pak Muluk ya. Jadi Pak Muluk ingin saya amati di bagian yang spesifiknya di bagian pendengar aktif gitu Pak ya. Iya. Benar. Nah kira-kira nanti pada saat coach ya, coaching sudah berlangsung, menurut Pak Muluk, ketika itu sudah baik, apa indikatornya? Indikator keberhasilan Iya, dari di bagian pendengaran aktif tadi ya. Mungkin ketika si coach Pak Agus Munir ini mungkin dia merasa senang, merasa dengan saya benar-benar mendengarkan apa yang dia curahkan, mungkin dia merasa happy sehingga mencairkan pemikirannya untuk dapat memaksimalkan potensinya sendiri. Tapi kata kuncinya ketika dia senang dan juga dia merasa tercurahkan setiap problem yang dia hadapi, mungkin itu titik-titik keberhasilan mendengarkan aktifnya di situ. Oke, berarti kata kuncinya si coach ini merasa senang gitu ya. Senang gitu ya. Kemudian saya izin juga nih Pak Muluk ya. Nanti pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan mencatat beberapa bagian, kemudian saya akan sampaikan sebagai refleksi kepada Pak Muluk dan nanti di terakhir ya saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah Pak Muluk melakukan coaching nanti. Ya, gitu siap. Oke. Gimana ini? Sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Ya, kita mulai saja. Oke. Jadi itu baik. Halo Kak. Halo. Aduh. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Pusing aku Kak. Ada apa nih kira-kira? Seperti biasa. Aku nih sebenarnya Kak, kalau langsung dari tadi coaching itu berarti masalah ini sudah aku coba selesaikan, tapi masih diulang-ulang terus. Ya, jadi aku nih pening dengan siswa yang ada di kelas 1, kelas 9. Dia tuh kalau aku identifikasi, dia itu sebenarnya sepertinya ya, karena saya belum melakukan identifikasi, dia itu sepertinya anak yang berkebutuhan khusus Kak. Kenapa aku bilang seperti itu Kak? Karena dia itu udah bisa mantap duduknya. Kalau misalnya aku ngajar, agak dia pindah-pindah bangku, terus jadi kawannya. Akhirnya tiba-tiba izin, sudah dengan kata-kata yang pendek tiba-tiba keluar tanpa aku izinnya atau enggak. Gitu. Terus kalau aku deketin, dia kabur Kak. Jadi aku tuh malah kejar-kejaran sama dia. Jadi udah enak kan balik guru kejar-kejaran sama muridnya. Jadi kadang ya sudahlah aku biar kayak gitu pasti balik lagi. Jadi jujur itu kayak balik lagi kan ke kelas. Tapi ya saya itu tuh terus ya gitu. Kadang tidak di pelajaran aku baik, tapi di pelajaran orang lain juga. Jadi aku tuh bingung cak
anu caranya ada anak ini bisa ikut pembelajaran baik sama aku maupun sama yang lain juga cek itu. Kayak normal pembelajaran seperti biasa gitu. Harusnya cek itu kan. Jadi aku sendiri bingung ngadepi anak yang mungkin praduga aku ini apa namanya ABK gitu ya. Iya, kemungkinan ABK. Kemungkinan ya. Iya. Iya, oke. Itulah Kak, kalau menurut aku sih aku tuh pengen tujuan aku ngomong sama kakak kita tadi tuh pengen supaya anak ini nih bisa duduk bareng dengan kawannya. Yo mungkin dari 100% sembuh lah Kak yo, karena kan namanya ya kita tidak pernah tahu kan bisa sembuhnya atau tidak. Yang penting kan treatment dari kita bagus kan kalau menurut aku. Jadi aku tuh pengennya dia tuh mantap cek. Cuman apa yang sudah aku lakukan selama ini nih malah apa ya? Aku tuh jadi capek dewek kalau dia tidak berubah-berubah cek itu ngomong. Jadi ya dari ngobrol kita aku pengen dapat kayak ada perubahan lah ya. Kalau sesuai dengan keinginan aku mungkin belum bisa gitu ya. Oke. Biasanya kalau di kelas Agus kayak gimana sih ngajarnya? Kalau aku di kelas, aku keliling sih Kak sebenarnya. Aku keliling, aku ampirin anak siko-siko itu pasti. Setiap anak pasti aku kasih perhatian one by one kayak gitu. Cuman mungkin permasalahannya aku pukul rata kali kayak kan harusnya kan ada anak yang memang butuh didampingi lebih banyak waktu, mungkin ada anak yang enggak. Cuman kalau untuk ada ini seharusnya aku lebih mantep kali, maksudnya lebih banyak ke dia gitu, karena memang dia lebih kayaknya lebih butuh perhatian sih kayaknya sih seperti itu. Oke, jadi menurut Agus dengan pembelajaran yang Agus lakukan selama ini gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan si Ariel ini tuh kan Agus sudah ngajar dengan cara yang seperti tadi kan. Sebenarnya Agus juga sudah berusaha maksimal ya. Iya Pak. Tapi tetap si Arielnya menurut Agus itu masih kelihatan ya. Artinya belum sesuai dengan tuntutan yang Agus pengen. Oh iya, Kak, aku kasih tahu juga. Aku ini sebenarnya GPK juga Kak. Aku ini GPK. Jadi makanya aku bisa nembak dia tuh dia ABK karena aku kan guru pendamping khusus. Ya itulah tadi makanya aku bisa nembak itu. Aku tuh sudah melakukan apa yang sudah aku dapat sebenarnya dari GPK kemarin dari pelatihan. Tapi kayaknya capek dari apa masih tidak berubah gitu. Menimpa aku. Bagaimana cara yang merubah si ini Oke. Tapi Agus sudah melakukan identifikasi belum sama si Ariel ini kalau untuk dia itu sebenarnya kebutuhannya itu spesifiknya apa sih ABK? Nah itulah Kak masalahnya Kak. Belum sih karena aku nih baru praduga berdasarkan apa yang aku pelajari secara teorisis. Kalau misalnya secara identifikasi secara khusus atau pendampingan khusus atau melakukan profil ABK segala macam itu belum aku lakukan sih Kak. Kenapa belum aku lakukan? Karena dari sekolah itu belum ada sekolah itu juga belum masuk ke dalam sekolah inklusif juga. Pembelajarannya masih biasa gitu. Jadi kalau misalnya aku melakukan identifikasi dewek, ngambil anak tiba-tiba comot dari kelas segala macam, aku takutnya juga apa ya Cak? Uang ini ngapoi sih, gitu. Guru ini ngapoi tiba-tiba kok ngambil ini yang sibuk dewek gitu. Jadi aku tuh ya sudah selama ini aku lakukan tetap di kelas 1B, tapi aku belum sempat melakukan pendampingan individu kayak gitu sih. Menurut Agus nih, Agus kan GPK nih, pasti sudah ada pengalaman sebelumnya tentang anak seperti ini. Anak kayak Ariel ini dengan dia kebutuhan khusus seperti itu, menurut Agus kayak gimana sih sebaiknya yang dilakukan supaya kayak apa kebutuhannya itu terpenuhi gitu? Menurut Agus solusinya gimana? Kalau menurut aku sih Kak kayaknya memang harus ekstra kalau misalnya dia duduk nih, kayaknya aku harus benar-benar berada di sekeliling gitu. Sepertinya. Ya, cuman kan masalahnya kalau kadang di dalam kelas kan aku harus meladeni murid yang lain juga kan. Kadang aku tarik dia tuh di bangku paling depan Kak, supaya dia tidak kemana-mana. Tidak posisi. Kadang berhasil, tapi kadang enggak. Seperti itu sih Kak. Mungkin lebih baik aku tuh lebih mencurahkan lagi ke dia setiap kali pelajaran aku sih Kak, mungkin seperti itu sih. Lebih fokus ke dia. Iya benar. Kayaknya sih itu. Itu bagus menurut aku solusinya dari Agus ya. Jadi Agus ini melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi tadi melakukan apa tadi? Pendekatan secara khusus seperti itu ya. Oke, menurut aku mantap itu bagus solusinya. Kira-kira dari apa yang sudah Agus amati tadi sudah memberikan solusi itu dan solusi itu mantap Agus. Kapan kira-kira Pak Agus mulai mau mempraktekkan ya? Mungkin tahun depan kali ya, karena kan ini udah akhir semester, jadi nggak ada pembelajaran lagi. Mungkin ya
ya Januari lah begitu, tahun ajaran baru caknya langsung begitu tahun ajaran baru langsung. Tahun ajaran baru. Iya. Jadi targetnya di tahun ajaran baru kita langsung, Agus pengen langsung mempraktikkan ya. Aku pengennya ya. Iya. Oh, menurut Agus nih, ketika pengen mempraktikkan itu kira-kira butuh support atau dukungan nggak dari apa pihak lain gitu? Atau siapa sih yang pengen Agus libatkan gitu? Pengen sih, aku pengen ngasih tahu ke kepala sekolah sih sebenarnya boleh nggak sih aku tuh melakukan pendampingan individu, karena kan kalau melakukan pendampingan individu kan langkahnya banyak kak. Aku harus bikin surat panggilan, sedangkan aku bukan wali kelas, tidak pernah aku melakukan panggilan gitu. Terus aku juga kayaknya harus konsul juga dengan waku, dengan kepala sekolah, banyak tahapan-tahapan itu yang harus aku lewati. Jadi selama ini tahap-tahapan ini tidak aku lewati karena itu tadi kak, karena aku merasa di dalam kelas dulu yang aku terapkan dan ternyata aku pening dewe kak. Saya aku butuh, iya benar-benar ya. Oh iya benar. Jadi pikir aku kak, kayaknya abis ini aku juga harus melakukan pendampingan individu deh. Kayaknya aku harus mulai ngobrol dengan wali kelas juga, mungkin minta izin mereka juga. Wali kelas juga ya. Benar, orang tua juga sih kak. Karena kalau pendampingan individu kan butuh observasi dari orang tua juga sih. Mungkin kayaknya, oh iya benar juga benar. Makasih kak. Jadi terpikir aku benar-benar kayaknya harus dibuat pendampingan individu juga deh. Oke, jadi mungkin setelah tahun ajaran baru Gus ya sudah Agus menerapkan tadi namanya solusi yang Agus lakukan, juga membutuhkan keterlibatan dari rekan-rekan tadi ya, wali kelas, tadi kayak pakar kurikulum, kepala sekolah gitu ya. Kayaknya kita perlu ngobrol lagi nih Gus, supaya saya kepo nih, pengen tahu nih dari apa treatment yang sudah Agus terapkan itu kayak berhasil nggak, atau itu kita solusi lagi gitu ya. Kayak bersedia Agus kira-kira cerita lagi nih. Pasti ya, aku pasti bakal cerita lagi. Apa efeknya lagi setelah aku melakukan pendekatan khusus ke dia, setelah aku melakukan pendampingan individu. Jadinya aku bakal ngobrol lagi ke kak aku dia hasilnya. Kalau misalnya masih tidak berubah, kayaknya butuh treatment tenaga ahli sih mungkin seperti itu. Jadi mungkin bakal lebih tahapannya bakal lebih serius lagi dari itu. Benar. Pokoknya intinya bakal aku laksanakan dulu 2 hari sekali. Kemudian kita ngobrol lagi sebenarnya. Benar. Oke, Agus, dari obrolan kita nih apa yang Agus dapat kira-kira dari kita ngobrol tadi? Yang aku dapat sih yang jelas selama ini aku udah kepikiran akan PI karena aku udah pengen melangkahi beberapa step uang tadi kan. Karena aku melakukan tiba-tiba melakukan panggilan kan tidak lucu. Kayaknya aku harus melakukan panggilan mau nggak mau, karena selama aku ngajar si Ari tidak banyak perubahan yang signifikan. Terus kemudian mungkin di dalam kelas agar si Ari ini tidak kemana-mana, mungkin ya aku bisa merhatikan dia lebih banyak. Itu sih. Ya, menurut aku mantap itu Pak Agus. Tinggal take action nanti dan cerita ke saya ya. Oke, ada lagi Pak Agus? Saya cukup kak. Aku harus karena ini malam juga, kayaknya aku harus balik. Makasih ya. Oke. Aku balik dulu. Oke, dah. Ya. Waktunya komen-komen. Lemak nih ya ngatain wong ini. Walaupun walaupun aku tadi mungkin tidak sebagus sekalian dirimu loh. Menurut aku kurang ya. Di tujuan sudah pas, mantap ya, keren Pak Agus. Kemudian identifikasi sudah pas, bagus juga, mantap. Kemudian ada tapinya semua rencana enggak ada tapi ya. Kemudian dia rencana sudah mampu, menurut saya sudah mampu menggali si coaching ini untuk membuat rencana, sehingga tadi terbilang PI, benar kan? Iya. Kemudian ditanggung jawab, sudah mampu juga. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Ternyata di awal semester tahun 2023. Iya benar ya. Tapi memang tadi ini yang negatif maaf atau Iwong. Yang negatifnya, tapi tidak juga sih. Kalau aku tidak jadi masalah. Lebih kekurangan ya. Iya, lebih kekurangan karena tadi Pak Muluk mengungkapkan tujuan pembicaraan. Tapi sebenarnya tadi memang dirimu yang sudah menyampaikan. Saya lihat coach sudah menyampaikan tujuannya. Jadi mungkin Pak Muluk keren karena buat apa menanyakan sesuatu yang sudah diungkapkan seperti itu ya, gitu ya. Lemak kata Iwong. Sekarang menurutmu gimana? Apanya yang gimana? Apa yang bisa kamu tingkatkan? Kalau menurut saya bagus semua. Menurut aku ini perlu ditingkatkan ya, karena aku tadi kayak hadir nggak kira-kira ya.
Kalau kontak Hadir. hadir, Kontak saya tadi ya? iya saya hampir sempat ingin berbicara loh. Karena punya kasih kalian berdua gitu. Iya. Tapi karena memang coachnya hebat duluan ya. Sebenarnya saya cuma mengalirkan ya. Tapi enggak tadi masalahnya itu. Mungkin lebih ke kurang terlibat dalam menggali ya. Kayaknya coachingnya sudah duluan gali sendiri tanpa aku gali. Ya itu malah bagus dong. Iya, bagus ya? seperti itu ya. Jadi kakak tuh bener-bener ngasih kayak ya udah wong ini butuh cerita yo. Karena dia yang butuh cerita, yo biarkan dia ngalir ceritanya dari situ lagi. Ya bener lah apa yang Berarti aku tidak terbawa untuk memotong pembicaraan coaching. tersebut. Oh ya. Jadi aku tidak terbawa untuk curhat. Saya raja Keren di dong, sini. berarti. Dia keren loh. Tapi aku enggak. Gini, biar kamu bisa melihat sekerennya dirimu, kita tanya coachingnya. Gitu. Oh, benar. Iya, kan saya raja di sini ya. Saya yang menentukan gimana perasaannya setelah di Aku coaching. bingung mau Menurut aku sih aku sebagai coach karena aku yang sering ngomong, aku tuh bener-bener kayak dikasih tempat untuk kadang tuh orang tuh gak butuh solusi loh kak. Kadang tuh orang gak butuh solusi, tapi dia cuma butuh didengarkan. Dan kakak itu adalah pendengar yang baik. Wow. dan yang apa tadi tuh respon apa namanya? Respon yang kayak gitu. Dapat nggak? Dapat dong. Eye contact kakak tuh dapat segala macam. Jadi menurut aku benar-benar pendengar yang baik sih. Karena memang kadang kebutuhan orang tuh kadang, ya itu tadi kayak aku bilang tadi, ada orang tuh sebenarnya cuma pengen cerita gitu. Dan kakak tuh tidak cuma mengalirkan, tidak cuma dengar, tapi juga ya karena kita di guru penggerak juga kita bisa menggali potensi yang ada di aku. Jadi tidak cuma cerita-cerita baik, tapi ujung-ujungnya ada solusi. Dapat. Sudah. Pokoknya pembicaraan itu setelah pokoknya saya sudah dapat tadi saya melihat itu memang dilakukan Pak Muluk. Sekarang saya tanya perasaannya. Oh, perasaan. Coaching. Perasaan saya sih bahagia lah sudah didengarkan ya. Jadi kan? merasa senang, merasa kebutuhan saya sebagai makhluk hidup, yaitu kebutuhan ingin kasih sayang ya, itu mampu diberikan. Kebutuhan dasar itu Kebutuhan dasarnya mampu diberikan. Solusi gimana? Dapat nggak? Dapat dong. Malah yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Nah itu keren ya. Itu kadang karena kakak tuh jadi good listener ya itu. Jadi tiba-tiba tuh jadi obrolan aku dari itu jadi dua sering jadi ini ya solusinya gara-gara ngobrol sama Kak Nur. Jadi ya rasa terbantu, rasa happy sih. Happy. Dan jadilah apa ya? Kita ngomong bahasa Inggris. Kita sapa salam guru penggerak.